Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Konversi Energi. Perkenalkan, nama saya Irfan Afani Syamsuddin dengan kode asisten FAN. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum modul 4 dengan judul motor induksi satu fasa. Adapun langkah-langkah praktikumnya ialah sebagai berikut. Adapun alat-alat yang kita gunakan pada praktikum modul 4 kali ini yaitu adalah satu buah variabel AC, lalu ada terminal, ada wattmeter, jumper, takometer, motor induksi satu fasa, dan kali ini kita menggunakan pompa air. Adapun spesifikasinya itu adalah sebagai berikut. Template ini nanti di jurnal kalian akan diperintahkan untuk menggambarnya. Jangan lupa untuk ditulis ya teman-teman. Dan yang terakhir itu ada pada percobaan praktikum kali ini kita akan melakukan 3 kali percobaan. Percobaan yang pertama adalah percobaan motor induksi satu fasa tanpa beban. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Berikut ini adalah rangkaian motor induksi satu fasa tanpa beban, di mana cara rangkainya adalah kabel bagian input dari variabel AC ini dihubungkan dengan kabel steker, di mana kabel stekernya nanti akan terhubung langsung ke sumber tegangan AC. Lalu bagian output dari variabel AC ini, bagian positifnya kita hubungkan ke wattmeter pada bagian watt, lalu bagian negatifnya kita hubungkan ke ampere, lalu bagian com dan voltnya kita hubungkan ke terminal ini. Karena terminal ini adalah non polar, maka tidak ada positif negatifnya sehingga tidak berpengaruh bagian pemasangannya. Yang terakhir, pompa air ini kita hubungkan ke stop kontak yang satunya lagi. Nah, pada percobaan yang pertama kita akan melakukan percobaan dengan resolusi 10 volt dan dimulai dari tegangan 180 volt. Kenapa 180 volt? Dikarenakan mesin ini baru bisa berputar atau bekerja pada tegangan 180 volt. Kita putar variabel AC-nya sampai 180 volt. Pada 180 volt ini didapatkan arus besar 1,32 ampere, lalu daya yang dihasilkan bernilai 220 watt, dan kecepatan terukurnya didapatkan 871,3 rpm. Pada pengambilan data yang kedua, kita merubah nilai tegangan di variabel AC menjadi 190 volt. Pada 190 volt ini kita dapatkan nilai arus sebesar 1,36 ampere dan nilai daya yang dihasilkan adalah 241 volt. Serta kecepatan terukur yang didapatkan bernilai 886,2 rpm. Di pengambilan data yang terakhir di percobaan tanpa beban ini adalah
kita memutar variabel AC-nya menjadi 200 volt dan didapatkan nilai arus sebesar 1,32 ampere serta daya yang dihasilkan bernilai 249 watt dan kecepatan terukurnya adalah 898,7 rpm. Pada jurnal nanti kalian akan membuat grafik V terhadap I dan V terhadap W. Jika nanti kalian mendapatkan hasil garis yang didapatkan itu tidak linier, maka itu terdapat kesalahan pada alat. Bisa jadi alat yang digunakan pada praktikum kali ini, efisiensi alat tersebut telah menurun. Pada percobaan yang kedua ini, kita akan melakukan percobaan motor induksi satu fasa menggunakan satu beban. Nah, beban yang digunakan adalah kapasitor dengan nilai 16 mikrofarad. Adapun gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kapasitor ini kita hubungkan kepada mesin pompa air. Lalu kita mengatur variabel AC untuk mencari tegangan thresholdnya. Tegangan thresholdnya ini kita mulai dari tegangan 90 volt. Pada tegangan 90 volt menghasilkan arus sebesar 0,86 ampere dan daya yang dihasilkan bernilai 70 watt dan kecepatan terukurnya adalah 2677 rpm. Lalu kita tambah tegangannya menjadi 100 volt. Pada tegangan 100 volt didapatkan arus sebesar 0,88 ampere dan daya yang dihasilkan sebesar 79 watt, 80 watt dan kecepatan terukurnya adalah 2748 rpm. Kita pengambilan langkah yang ketiga ialah menambah sebesar 110 volt. Pada tegangan 110 volt didapatkan arus sebesar 0,93 ampere dan daya yang dihasilkan sebesar 91 watt. Lalu kecepatan terukurnya adalah 2833 rpm. Nah, perbedaan pada percobaan pertama dan kedua ialah pada percobaan kedua kita menggunakan kapasitor sebagai beban. Nah, kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan dan menahan muatan pada mesinnya, sehingga tegangan dari sumber masuk pada mesin ini tidak besar. Nah, kita masuk percobaan yang terakhir. Pada percobaan yang terakhir ini kita akan melakukan percobaan motor induksi satu fasa dengan menggunakan dua beban. Nah, pada percobaan ini kapasitor akan dirangkai secara paralel. Kenapa kita merangkainya secara paralel? Agar nilai yang dihasilkan itu menjadi lebih besar, karena pada rangkaian paralel nilai yang dihasilkan itu akan lebih besar dibandingkan rangkaian seri. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Pada rangkaian yang kita rangkai ini, kita menggunakan kapasitor dengan nilai 30 mikrofarad sebagai bebannya. Kita masuk ke percobaan, kita
tegangan threshold. Kita mulai dari tegangan threshold bernilai 80 volt dengan masing-masing resolusinya tiap percobaan adalah 10 volt. Pada tegangan 80 volt, arus yang dihasilkan adalah 1,22 ampere dan daya yang dihasilkan bernilai 97 watt. Kecepatan putar terukurnya bernilai 2375 rpm. Lalu kita tambah kecepatannya menjadi tegangannya menjadi 90 volt. Pada tegangan 90 volt didapatkan arus besar 1,34 ampere dan kecepatan lalu daya yang dihasilkannya bernilai 119 watt serta kecepatan terukurnya rpm. Nah, pada pengambilan data yang terakhir kita menggunakan tegangan bernilai 100 volt. Pada tegangan pada tegangan 100 volt didapatkan arus bernilai 1,43 ampere dan daya yang dihasilkan didapatkan 141 watt. Lalu kecepatan terukurnya kita ukur menggunakan tachymeter, didapatkan nilai 2661 rpm. Sekian percobaan praktikum modul 4 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jangan lupa dikerjakan jurnalnya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.